tentang pembelajaran. Nah, terutama tentang IPAS, materinya ini adalah tentang pembelajaran ini, temanya tentang mempelajari kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, kendalanya ada apa? Nah, jadi siswa saya ini banyak anak yang kurang aktif dalam pembelajaran. Materinya kan tentang sejarah ya Pak ya, tentang kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu ada yang bercorak Islam, Hindu, Buddha. Nah, ini anak-anak tuh kadang gimana ya, kurang aktif, kadang malas dengerin. Nah, seperti itu. Terus yang akan kita lakukan terkait permasalahan itu apa? Gini Pak Andi, saya pengen merubah cara pembelajaran. Nah, bisa nih, saya pengen menambahkan media pembelajaran, yaitu dengan menampilkan video tentang bagaimana sih kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, ini kan berkaitan dengan sejarah Pak. Kemungkinan saya ingin melakukan. Berarti ini Ibu tidak observasi ya oleh saya ya? Oke, baik. Berikutnya hal apa aja yang ingin saya observasi dari Ibu nih? Gimana? Yang ingin observasi apa? Terutama dalam hal pembelajaran. Bagaimana siswa ini nanti bisa lebih aktif dalam mengikuti. Selain itu ya, Bu ya, berarti ada dua fokus kita nih, ya yang menjadi pertemuan kita hari ini. Tadi Ibu ada masalah terkait dengan keaktifan siswa ya, dalam pembelajaran IPAS, terutama pada materi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang kedua tadi yaitu saya tangkap tentang semangat siswa, betul ya. Nah, kemudian menurut Ibu yang dikatakan siswa yang aktif itu seperti apa? Jadi gini Pak Andi, menurut saya siswa yang kurang aktif itu gini. Ketika kita menyampaikan, Ya. anak itu kurang ada respon, Ya. kurang fokus, kurang ada semangat gitu, belum ada gregetnya gitu Pak. Nah, itu saya ingin merubah bagaimana nih anak ini bisa menjadi lebih fokus, lebih semangat belajar. Nah, Ibu ingin aktif dan semangat. Ini untuk semua siswa atau siswa tertentu atau laki-laki atau perempuan atau gimana? Ya pengennya semuanya Pak. Ya. Kemudian kalau siswa yang semangat menurut Ibu seperti apa? Ya siswa semangat itu ya paham akan yang dia pelajari, kemudian aktif mengikuti, apakah itu bentuk tugas kelompok, apa tugas mandiri, dia selalu mengikuti prosedur pembelajaran. Kalau misalkan dari paparan yang Ibu sampaikan tadi ya, saya tangkap ini berarti target kita hari ini itu untuk fokusnya yaitu membangkitkan keaktifan siswa dan semangat siswa dalam pembelajaran IPS, betul? Iya. Nah, kemudian targetnya untuk siswa yang aktif itu ya tadi Ibu sampaikan pengennya siswa itu mendengarkan, kemudian tanya jawab dengan tertib, lalu yang semangat itu siswanya antusias, tidak ngobrol, fokus, dan tentunya mereka tuh ingin tahu lebih banyak dari yang Ibu sampaikan, betul ya? Baik, kalau dari skala prioritas Bu, 1 sampai 10 dari rencana yang ingin Ibu sampaikan ini mau diangkat berapa? Ya pengennya 10 Pak. Nah, tapi kalau lihat kenyataan siswa, karena ini kan mempelajari tentang sejarah ya. Ya mungkin saya target di angka 8 dulu, jadi angka 8. Baik. Kemudian hal yang membuat Ibu yakin di angka 80 itu apa? Kemudian daya dukungnya seperti apa? Mungkin cara mengajar dan media ya Pak ya, itu sangat berbeda. Mungkin nanti saya tambahkan media, apakah kita buat
mungkin bisa merubah semangat anak-anak. Baik. Oke, berarti yang membuat ibu yakin itu karena ibu akan menyisipkan video atau slide PowerPoint ya yang mungkin bisa menarik keaktifan. Oke, kemudian saya rasa ibu sudah mengungkapkan masalah secara sebelumnya. Kemudian ibu sudah punya solusi, yaitu ini tadi menyisipkan video pembelajaran yang supaya lebih dan semangat. Nah, apakah ada lagi Bu yang selain ibu sampaikan? Saat ini itu aja. Oke, baik. Ya. Kalau tidak ada lagi, tadi ibu kan minta diobservasi, nanti izinkan saya ya untuk melihat dan mengobservasi ibu, ya, mulai dari ibu mengajar, kemudian saya juga akan mengobservasi cara ibu menyampaikan materi, menyajikan materi, dan izinkan saya juga nanti saya akan mengobservasi siswa ibu di luar jam pembelajaran. Boleh ya Bu? Oh iya, sangat bisa. Ya, ibu tidak keberatan kan? Tidak. Baik, jadi saya anggap kita ini sebagai mitra ya, Iya. bukan saya mengajari atau saya seperti apa ya. Nah, baik, nanti rencananya ini mau dilaksanakan kapan? Rencana saya akan pada pertemuan yang akan datang di saat pelajaran. Oke, berarti kita fix di pertemuan yang akan datang. Iya. Nanti kabari saya ya Bu ya. Iya, baik Pak. Cukup, Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah Sama-sama. Pagi boleh? Selamat pagi Bapak Andi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin Bu Arin sempat cerita ya terkait dengan permasalahan di kelas Ibu Arin. Baik Ibu Arin, sebelum kita nanti observasi ke kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Silakan. Ya, baik. Yang pertama Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang supervisi akademik? Oke, supervisi akademik yaitu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan kepada guru untuk pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih baik. Ya, intinya Ibu supervisi ini itu ya, jadi semacam bimbingan ya Bu ya, Iya. bimbingan dan pembinaan kita, Iya. bukan seperti atasan dan bawahan, tapi kita sebagai mitra ya Ibu. Iya. Kemudian tujuan apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan supervisi ini Bu? Oke, tujuan dari supervisi ini adalah pembelajarannya menjadi lebih baik dari sebelumnya yang kurang sehingga menjadi lebih baik. Oke, jadi Ibu meminta diberi masukan ya Bu ya? Iya, Saran, masukan. Oke, artinya nanti kalau saya memberikan masukan, jangan menganggap saya ini menggurui Ibu ya Bu ya? Oh tidak, Ya, Pak. artinya- Justru saya terima kasih Ya. sekali. Nanti kita sebagai mitra ya. Kemudian ngomong-ngomong, ini nanti materi apa Bu yang akan disampaikan? Ya, materinya yaitu tentang sejarah perkembangan agama Kerajaan ya. kerajaan ya yang bergerak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Baik. Lalu dalam membuat modul dan ingin menyampaikan pembelajaran tentu pasti ada tujuan yang dicapai ya Bu. Nah, Iya, tujuan pembelajarannya apa saja Bu yang hendak dicapai? iya. Sebenarnya ada 3 Pak yang Ya. sesuai target saya, yaitu satu menyebutkan kerajaan Hindu, Buddha, dan yang bergerak Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu anak itu bisa menganalisis tentang sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Oke, yang ketiga yaitu membuat cerita secara singkat bagaimana kerajaan Hindu, Buddha itu berkembang ke Indonesia. Kemudian berikutnya Bu, untuk kegiatan supervisi hari ini, hal apa saja yang ingin Ibu kembangkan di pembelajaran kali ini? Ya, oke. Yaitu variasi dalam pembelajaran. Seperti kita menyampaikan materi, kemudian ada ice breaking. Nah, yang terakhir mungkin kita kasih tugas baik itu secara mandiri ataupun secara Oke. Kemudian strategi untuk mencapai tujuan yang tadi sudah Ibu paparkan, strateginya menggunakan apa? Model pembelajarannya? ya model pembelajaran kita menggunakan discovery learning Oke. dan kemudian memakai
menggunakan media video. Oke, menggunakan video. Lalu profil pelajar Pancasila yang ingin dicapainya apa, Bu? Yaitu kreatif, gotong royong, dan mandiri. Oke, baik, saya ulangi ya, Bu ya. Jadi untuk kegiatan supervisi kali ini kita akan mengobservasi pembelajaran Ibu tentang perkembangan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu hal yang ingin dikembangkan tadi yaitu tentang variasi dalam pembelajaran, ya. Jadi variasi dalam pembelajaran ini tentunya metode tidak submetode ya, Bu ya. Artinya ini kalau ini mah diferensiasi proses. Kemudian tadi juga menggunakan video, artinya mungkin bukan video saja ya, ada ceramah, ada diskusi pastinya, Bu ya. Nah, ini berarti maksudnya diferensiasi konten ya. Lalu kemudian Ibu juga tadi produknya katanya siswa ingin membuat cerita ya. Iya. Nah, kemudian menggunakan model discovery learning dan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapainya yaitu kreatif, gotong royong, dan mandiri ya, Bu ya. Baik, ya. Terima kasih Ibu. Nanti kita langsung ke kelas saja ya. Oke. Oke, boleh. Mantap. Nusantara dipengaruhi oleh
pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan tersebut berkembang karena hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai terletak di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai mengalami kejayaan pada masa Raja Mulawarna yang bisa tercatat dalam 7 buah dupa. Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini berkuasa sejak abad ke-4 Masehi. Raja yang dikenal adalah Purnawarman. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciampeu, dan Prasasti Kebun Kopi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa sejak abad ke-8 Masehi. Awalnya, kerajaan ini terletak di Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jawa Timur karena bencana letusan gunung berapi. Raja pertamanya adalah Raja Sanjaya. Awalnya, kerajaan ini bercorak Hindu, tapi pada masa dinasti Shailendra juga lebih muda. Peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Candi Prambanan. Kerajaan Nusantara yang bercorak Hindu juga ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Oh iya, Abi, silakan bertanya, Abi. Oh iya, candi itu apa ya? Candi itu adalah peninggalan sejarah yang berupa bangunan. Nah, di mana bangunan itu bertujuan untuk memuliakan seseorang, yaitu anggota kerajaan. Ya. Nah, candi di Indonesia yang terkenal ya itu ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, bahkan Candi Borobudur ini diakui sebagai keajaiban dunia. Ya, banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk melihat Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Oke, apa ini sudah jelas? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Arca, oh iya, arca itu adalah patung ya, yaitu peninggalan sejarah berupa patung. Itu namanya arca. Ya, oke, ada yang tanya lagi? Oh iya, Jessica mau bertanya apa? Oh ya, prasasti itu adalah peninggalan sejarah ya berupa batu ya bertuliskan huruf pahlawan ya. Itu namanya prasasti ya, peninggalan sejarah kita ya. Oke, ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, membentuk kelompok tiga orang ya. Ini adalah kelompok 1 ya, Jessica, Luli dan Lisa. Kelompok 2, Aka, Luli dan Saskia. Ya, ini bertiga kelompok 3, ini kemudian kelompok 4 ya. Ibu bagikan tugas ya, evaluasi untuk dikerjakan di setiap kelompok ya. Enggak, sebisanya. Apa yang sudah terjadi tadi yang kelompok berapa ini 4 ya? Nama anggotanya siapa aja? Nanti karena ini ada 4 orang berarti tambah 1 ya. Oke, nomor 2. Kemudian ini adalah kelompok ya.
Disesuaikan dengan kelompok. Kelompok Ramdhani, seininya Ramdhani udah ya. Oke sayang, karena pekerjaan sudah selesai, bisa dipresentasikan ya, boleh berdiri satu kelompok, berdiri di bangku kaca, nanti dibaca. Ini adalah yang kerajaan yang bercorak beda ya, dibaca sesuai dengan kolomnya. Ada yang kenal siapa, lokasinya di mana, terjadi pada tahun berapa. Oke, paham? Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu, karena kerajaan dulu ya. Oke, silakan berdiri kelompok 1. Yuk, bersama-sama dibaca. Yang lainnya dengarkan. Siapa ya Saudara Dewa Sri Sang Rama Wijaya peninggalan prasasti Kedungkan Bukti Prasasti Talang Tua. Nama Raja Mataram Buddha 750 Masehi. Bencana Buddha Jawa Tengah Rizku Indra Sama Candi Palasai Candi 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 Borobudur. Sekarang kelompok 3 sekarang berdiri, dipresentasikan. Oke, kerajaan yang bercorak Islam. Oke, dibacakan kerajaan yang peninggalan istana Sultan Hamengkubuwono Tidore 100 dimulai Masehi yaitu masjid dengan kota. oke, sudah? Nah, duduk sekarang kelompok 4. Islam kerajaan Aceh Darussalam raja terkenal Sultan Malik Musta'lim peninggalan prasasti Kedudukan. Saatnya kita SPG dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, apa SPG-nya tentang lagu pelajar Pancasila? Gerakannya ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya Ibu akan membagikan lembar kerja diisi lagi ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dengan nama kelompok ya. Yang bisa saya isikan. Selesai ya tugasnya ya. Saya boleh dikumpulkan. Dari ini kelompok 2, kelompok ada di jalan di rumah yaitu menceritakan ya. Boleh temanya tentang kerajaan yang bercorak. Boleh memilih ya. Boleh kerajaan yang bercorak juga. Boleh menceritakan kerajaan yang bercorak Islam. Jadi ada 3 ya. Boleh memilih
Ramdhani bisa ngerti? Siapa? Hah? Dari? Oke. Nah, IPAS ya, mata pelajaran IPAS. Bagaimana anak-anak pembelajaran untuk hari ini? Oke, sangat menyenangkan. Abil apa Abil? Sangat luar biasa. Sangat menarik, sangat seru ya. Oke, karena apa? Hari ini menggunakan media, ya, terus bisa mengerjakan, ya. Oke. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa ya tugasnya ya tadi ya. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, pada minggu lalu saya sudah menyaksikan dan mengobservasi langsung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Arin. Nah, sebelum saya membacakan hasil observasi saya, coba menurut Ibu Arin, kelebihan pembelajaran yang sudah Ibu Arin lakukan itu apa? Kelebihan kemarin ya, anak-anak itu sudah mulai aktif. Yang tadinya tidak diam, sekarang sudah mulai aktif. Kemudian literasi anak-anak sudah mulai ada peningkatan. Terus anak-anak video anak-anak sudah fokus nih dalam penerapan media untuk pembelajaran. Itu saya kira kelebihannya. Oke. Kemudian ini dari kelebihan ya? Iya. Yang harus diperbaiki atau kekurangannya apa? Iya Pak Andi. Untuk kekurangannya nih ya, ternyata anak-anak itu setelah dikasih media pembelajaran itu ada yang hanya menonton video aja, jadi kurang fokus untuk mengisi tanya jawab ke guru, itu jadi kurang aktif. Terus karena berkelompok, ada beberapa kelompok yang aktif hanya mengandalkan temannya saja. Nah itu beberapa kekurangan. Kemudian ada beberapa anak yang literasinya kurang. Nah itu saya kira harus diperbaiki. Itu dari Bu Arin ya. Sekarang kita tanya jawab dulu. Yang pertama Bu, bagaimana hasilnya setelah diobservasi oleh saya Bu? Ya tentunya senang dan deg-degan ya, karena ini baru pertama kali. Terus tentunya saya senang karena ada memperbaiki dalam hal pembelajaran. Deg-degan karena ya pagi ya. Terus terima kasih sekali karena dengan adanya observasi ini bisa meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya Bu, menurut Ibu apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang sudah baik ya? Ya. Ya tentunya anak-anak yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif. Terus yang literasinya kurang, ada peningkatan untuk membaca buku. Lalu ke depannya apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ini? Ya ini Pak Andi, ke depannya kelompok belajar anak-anak. Jadi mereka tuh ada beberapa kelompok ini mengandalkan satu teman. Nah jadi untuk selanjutnya kelompok anak yang belum aktif ini ya, nanti anak-anak yang aktif disebarkan ke kelompok yang lain. Kemudian Bu, yang kelima ya, menurut Ibu target pencapaian kali ini sudah di angka berapa? Apakah sudah sesuai target? Ya Pak Andi, sebenarnya sih sudah hampir ya. Iya. Target saya 80, tapi ternyata ini sampai 70 ya. Iya. Karena ya itu ada beberapa anak dan kelompok yang kurang aktif. Nah itu saya kira harus diperbaiki. Baik. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Cukup ya. Ya. Kalau cukup ya
izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya, boleh ya Bu? Silakan. Ya. Baik Ibu, hasil observasi saya dari yang saya amati, area observasinya itu tadi Ibu sudah mencakup ke 3 ranah ya. Ada budaya positifnya ada, pembelajaran diferensiasinya juga ada, keterampilan sosial emosionalnya juga ada. Dari budaya positif saya lihat sudah muncul ya, meskipun Ibu itu tidak sadar bahwa itu tuh budaya positif sebetulnya. Ketika siswa berbaris dengan tertib, kemudian membaca doa, lalu menyanyikan lagu wajib, kemudian tadi siswa juga ada literasi secara bersama-sama. Nah, hanya mungkin yang perlu ditambahkan ialah mengingatkan keyakinan kelas. Ya, karena saya lihat ketika masuk kelas itu ada keyakinan kelas, tapi kok tidak diingatkan. Nah, itu perlu diingatkan ya Bu ya. Kemudian di pembelajaran diferensiasi juga tadi saya lihat sudah muncul, sudah bagus. Tadi ada lebih banyak melibatkan peserta didik, kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam, ada yang dari buku, ada yang dari video, ada juga dengan tanya jawab tadi. Kemudian dari tugas yang diberikan juga sudah variasi. Kalau tidak salah tugasnya itu Ibu tuh memberikan tugas untuk merangkum ya Bu ya, anak-anak ya. Merangkum, anak-anak diberi pilihan apakah kerajaan Hindu, apakah kerajaan Buddha, apakah kerajaan Islam. Nah, hanya yang perlu diperhatikan ke depannya agar dalam proses pembelajaran ini, terutama dalam prosesnya itu, biarkan peserta didik yang lebih aktif tuh. Ketika saya lihat siswa membaca buku ya atau mencari informasi di buku, jangan dikasih tahu halamannya, biarkan mereka yang cari sendiri. Ya. Kemudian di KSE juga di keterampilan emosional juga sudah muncul tadi. Ada sebelum masuk siswa bersalaman dengan ibu, baris, kemudian memilih ekspresinya apakah mau tos, apakah mau peluk, kemudian diberikan kesempatan juga untuk presentasi siswa itu. Lalu catatan saya berikutnya, ya siswa juga sudah berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian melakukan ice breaking dengan bernyanyi bersama-sama, lalu melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, mungkin tambahannya ke depannya itu baiknya dalam kegiatan ice breaking ini diadakan games atau permainan yang kaitannya itu dengan materi pembelajaran. Ya, mungkin itu Bu catatan dari saya. Gimana tanggapannya Ibu? Ya, menurut saya semoga bisa melaksanakan lagi. Ya, terima kasih. Semoga belajar. Ya, baik Ibu, kita lanjut ya ke rencana pengembangan diri yang ingin Ibu lakukan ya. Ya. Yang ingin Ibu lakukan, yang pertama yang ingin dikembangkan itu apa Bu? Mungkin budaya positif. Budaya positif. Yang kedua, Mungkin keterampilan sosial dan emosional. yang ketiganya. Ya, diskusi kelompok. Oke. Nah, yang budaya positif Ibu, tujuan yang ingin dicapainya apa Bu? Budaya positif ini diharapkan siswa itu tertib dalam belajar. Oke. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana? Yaitu siswa harus tertib dalam belajar. Oke. Pendukungnya apa? Kembali ke keyakinan kelas A. Jadi keyakinan kelasnya dilatih kembali ya. Oke. Ini rencananya kapan Bu? Nanti pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya. Kemudian kalau KSE-nya atau keterampilan emosionalnya yang ingin dicapainya tujuannya apa? Ya, siswa lebih semangat dalam belajar, lebih aktif lagi. Oke. Kemudian ukuran keberhasilannya bagaimana? Ya, itu meningkatkan semangat siswa, mereka bisa antusias untuk semangat belajar. Oke. Pendukungnya apa? Mungkin tambahan SBP dan ini apa? Games. Siap. Oke. Kemudian untuk diskusi kelompoknya yang tujuan yang ingin dicapainya seperti apa? Ya, dalam diskusi kelompok pengennya lebih aktif lagi. Jadi siswa yang aktif dipasukkan ke kelompok yang tak aktif. Oke. Jadi pendukungnya itu dengan cara pembagian kelompok yang merata Pak. ada lagi yang ingin dikembangkan?
itu dulu, 3 dulu ya. Ya, kemudian umpan balik ibu terhadap saya ya. Apa sih yang ibu rasakan saat di coaching oleh saya atau saat diobservasi oleh saya? Terima kasih Pak Andi. Ini adalah sangat memacu saya dalam hal pembelajaran, memperbaiki pembelajaran di kelas saya, terutama di kelas 4, apalagi dengan materi sejarah ya. Nah, ini sangat mendukung bagaimana pembelajaran sejarah itu tidak membosankan. Nah, sehingga kita sering ya dengan games, dengan SPT, tentunya ini sangat membantu saya. Nah, ketika kelompok yang kurang aktif, nah ini anak kan mengandalkan satu teman, nah ini kan tidak baik ya Pak Andi. Nah, maka ke depan kelompok yang seperti ini kurang aktif kita sebar dengan anak yang lebih aktif. Seperti itu Pak. Baik Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ya. Kalau tidak ada ya terima kasih Ibu sudah mau diobservasi oleh saya, dan terima kasih juga Ibu sudah mau terbuka atas permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi saya di sini bukan menggurui Ibu ya, tetapi sebagai partner atau mitra atau rekan sejawat yang saling bermitra untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Mungkin itu Ibu